Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Corporate Action. Masih bersama founder LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo. Kita masih membahas seperti apa prospek dari saham Sido muncul dan juga aksi korporasi yang dilakukan Sido. Mas Lucky, ini kalau kita lihat sahamnya juga nampaknya masih baik, masih oke untuk disasar oleh para pelaku pasar. Begitu, kalau komentar Anda sendiri melihat pergerakan saham dari Sido hingga saat ini, sebaiknya apa yang bisa direkomendasikan terhadap saham Sido sendiri? Pertama, karena harga tertingginya ada di angka 1.420, artinya dengan kondisi harga pembukaan harga Sido per hari ini di angka 1.210, maka tren pergerakan harga Sido masih cenderung menguat karena angka tertingginya tersebut lebih dekat diuji daripada Sido harus berada pada kisaran angka terendah yang pernah dicapai sebelumnya di bawah angka Rp1.000 per lembar saham. Nah, untuk itu kalau kita perhatikan per 10 Februari Sido berada di angka 1.195 dan saat ini berada pada kisaran 1.215 hingga 1.210, artinya angka yang terdekat adalah 1.310 dan angka tertinggi Sido adalah 1.420, di mana angka 1.420 adalah angka yang telah diuji 52 minggu sebelumnya. Oke, Mas Lucky, kalau kita sama-sama melihat pergerakan harga saham Sido di layar, ini di mana hampir seluruh sektor begitu di bulan Maret dan April justru mengalami anjlok di harga saham mereka, tapi Sido justru di April ini membukukan harga tertinggi di 1.305. Namun nampaknya turun justru di bulan Juni ini di 30 Juni kemarin. Apakah ini masih prospektif begitu untuk bisa disasar oleh pelaku pasar, dan seperti apa target jangka pendek, menengah atau jangka panjang untuk tetap bisa menarget Sido? Harga terendah Sido ada di angka Rp905 per lembar saham. Kemudian angka tertingginya ada di angka 1.420. Dengan kondisi saat ini ada di angka 1.215, maka Sido walaupun saat ini mengalami koreksi, tetapi koreksi tersebut tidak lebih rendah daripada angka yang terendah pada awal tahun ini di angka 1.195. Nah, untuk itu, untuk jangka pendek Sido masih cenderung menguat dengan target harga pada kisaran 1.250, kemudian jangka menengah Sido menguji level 1.310 yang telah diuji sebelumnya, kemudian target jangka panjang sebagai angka tertinggi yang telah diuji 52 minggu sebelumnya ada di angka 1.420. Oke, rekomendasi Anda untuk Sido sendiri? Akumulasi Sido untuk tren pergerakan harga pada jangka menengah dan jangka panjang. Nah, memang pada jangka pendek koreksi masih dapat dialami karena terus terang dalam situasi saat ini angka Sido di 1.215 itu masih ada pada kisaran angka terendah sebelumnya seperti tanggal 10 Februari di angka 1.195. Artinya untuk jangka pendek Sido masih dapat mengalami koreksi, tetapi koreksi tersebut terbatas pada harga 1.195. Namun demikian untuk jangka menengah dan panjang Sido masih cenderung menguat dengan target tertinggi 1.420. Oke, baik. Seperti itu kondisi untuk analisis kira-kira untuk harga Sido begitu, saham Sido ya. Tapi kalau melihat dari resiko bisnis untuk produsen obat-obatan ataupun herbal seperti Sido muncul, sebenarnya apa sih resiko yang dihadapi di era sekarang ini? Ditambah lagi kompetitornya juga semakin banyak muncul begitu, Mas Lucky. Oke, Sido itu memiliki 3 pipeline bisnis. Pertama adalah herbal, kemudian farmasi, kemudian F&B, food and beverage. Artinya mereka memproduksi barang-barang yang dapat dipergunakan untuk kegiatan konsumsi F&B. Kemudian Sido juga memproduksi produk-produk farmasi. Kemudian Sido juga memproduksi produk herbal. Nah, ada entitas anak perdagangan juga begitu ya? Kompetisi pasar itu sebenarnya harus ditentukan dari produk-produk unggulan Sido itu sendiri, yaitu produk herbal. Karena positioning pelaku pasar melihat Sido ini belum mendominasi pasar farmasi dan pasar produk-produk yang dapat digunakan untuk FB atau food and beverage. Nah, untuk itu resikonya adalah bisnis yang diawali dari kinerja farmasi, karena
farmasi tentu sudah didominasi oleh emiten-emiten yang ada saat ini seperti Kimia Farma, Kalbe Farma, Indofarma. Dan saya kira itu tata kelola keuangan SIDO harus dititik beratkan pada peningkatan mutu, kualitas, market share dari produk-produk herbal itu sendiri. Dan membatasi atau dapat mengelola risiko yang dapat terjadi apabila memang produk-produk farmasi dari SIDO itu tidak diminati pasar, karena terus terang pelaku farmasi masih lebih dominan dibandingkan SIDO sendiri dalam memperkenalkan produk-produk tersebut. Oke, tapi sebagai produsen untuk produk substitut dari produk obat-obatan atau farmasi, SIDO masih baik begitu atau seperti apa resikonya atau kompetisi di sektor itu juga cukup besar dihadapi oleh SIDO muncul? Resiko tersebut masuk dalam kategori cukup besar karena sekali lagi bahwa dominasi perusahaan dalam menciptakan produk itu masih lebih dominan produk-produk herbal. Nah, maka yang perlu diperhatikan untuk pendekatan resiko adalah apa? Apabila produk-produk farmasi yang dirilis itu nanti kalah saing dengan produk-produk farmasi yang memang sudah populer. Sementara kompetensi atau keunggulan SIDO memproduksi satu produk itu masih ada di produk herbal. Dan terus terang memang produk-produk farmasi dari SIDO kemudian produk-produk yang dirilis dalam bentuk F&B dapat dikelola untuk menjadi complementary atau pendapatan tambahan. Tetapi perhatian utama dari pelaku pasar tentu melihat SIDO sebagai produsen herbal. Baik. Terima kasih Mas Lucky sudah hadir bersama kami dan dengan perbincangan di Corporate Action untuk pagi ini.